Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Zanubari Famria dengan NIM B94219104. Di sini pada mata kuliah Manajemen Wakaf, saya akan menjelaskan dalil dari wakaf baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Baik teman-teman, sebelumnya kita ketahui bahwasannya wakaf adalah kata dari bahasa Arab, yakni waqf, yang artinya menahan diri. Nah, sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati oleh masyarakat. Jadi pengertian wakaf itu adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, tujuan wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah adalah manfaat wakaf ini dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf atau wakif ini telah meninggal. Nah, dasar hukum wakaf di Indonesia ini merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surah Al-Imran ayat 92 serta Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang pertama adalah Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian harta dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang terakhir, Allah juga berfirman pada Surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum fa'lamul khairu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Baik, lebih lanjut teman-teman, kita ketahui bahwa wakaf telah disyariatkan berdasarkan ijma' ulama. Mengingat pentingnya wakaf, karena wakaf ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan orang yang mewakafkan, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal. Dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha, min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yakni yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631.
Kita ketahui semakin besar perkara yang kita wakafkan, maka semakin besar pula pahala yang dia dapat. Misalnya kita mewakafkan masjid, dan dari sahabat Utsman bin Affan, beliau mendengar Nabi berkata, "Man bana masjidan, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan istana di syurga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1400 hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan hadis riwayat Muslim nomor 553. Lebih lanjut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia menghadap kepada Nabi memohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar yang menurut saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut." Beliau bersabda, "In syi'ta hasabta aslaha wa tasaddaqtu biha." Jikalau engkau mau, kalau kau tahan pohonnya dan sedekahkan buahnya atau hasilnya. Dan perawi hadis berkata, "Fatasaddaqa Umar anhu la yuba'u aslaha wa la yuhabu wa la yurathu fil fuqara'i wal qurba war riqab wa fi sabilillah wal dhaif wa ibn sabil wa la junaha ala mawaliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'imu sadiqan ghayra mutamawwilin fih." Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2772 dan hadis riwayat Muslim nomor 1632. Baik teman-teman, itu tadi hadis mengenai wakaf dan juga dalil Quran mengenai wakaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.